Kerja di pabrik roti bisa semengerikan itu, kalau gak ngikutin SOP ini. Kejadiannya sebenarnya udah lama, di tahun 1998, di sebuah kota di Inggris, yang bernama Walsall. Di situ ada sebuah pabrik roti, yaitu Harvest Time Bakery, yang besar banget dengan alat-alat yang canggih, dan ada sekitar 400 karyawan yang bekerja di sana. Pada hari itu, ternyata ada sebuah oven yang mengalami kerusakan. Tapi sebenarnya belum terlalu rusak, karena masih bisa dipakai. Cuman terlihat ada yang nyangkut di dalamnya. Ovennya itu besar banget, ada panjangnya itu sekitar 22 meter, dan solusinya sebenarnya, untuk memperbaiki si oven ini, adalah ada orang yang masuk ke dalam, atau dibongkar ovennya, supaya produksi bisa berjalan dengan lancar, dan perusahaan bisa mendapatkan uang yang banyak lagi dengan lancar. Pabrik roti kalau nggak ada oven membuat apa gitu kan? Sebenarnya, awalnya kabarnya mereka mau memanggil ahli oven yang benar-benar ngerti tentang oven ini, itu secara profesional. Tapi, karena satu dan lain hal, akhirnya mereka memutuskan untuk mengutus dua orang ini masuk ke dalam oven. Yang pertama, yaitu David Mayes dan juga Ian Erickson. David awalnya itu gak mau mengerjakan tugas ini, karena dirasa dia gak pernah ngelakuin ini dan takut salah. Mungkin dia cuman karena ternyata dapat tawaran bonus sejumlah uang, akhirnya dia mengiyakan jobnya ini. Tibalah esok pagi, ketika ada dua engineer, yaitu satu senior, satu engineer biasa, yaitu si Ian, dan juga David, datang sekitar jam 9 pagi, untuk mengecek keadaan oven ini. Satu senior engineer tadi itu ngawasin dari luar oven, David dan satu engineernya ini itu, akan masuk ke dalam. Perlu diingat ya, mesin ini itu emang lagi beroperasi, dipakai buat baking dengan panas sekitar 260 derajat Celcius, dan standarnya adalah, kalau masuk ke dalam, atau mau diperbaiki, itu harus ditunggu dingin dulu, selama kurang lebih 12 jam. Dimatikan mesinnya, supaya semuanya udah dingin, dan aman untuk dimasukin. Tapi karena perusahaan ngitung-ngitung, wah, kalau dimatiin 12 jam kayaknya kita bakal rugi banyak banget ya, ribuan pound sterling. Sampai akhirnya mereka ngedeng ya, udah matiin aja 2 jam, cukup dengan bantuan kipas angin kayak gini, disemprotin ke arah oven. 2 jam berlalu, tibalah sekitar jam 11 pagi. Ian dan David udah siap-siap masuk dengan peralatan seadanya, yaitu baju anti panas yang tipis, topi, pelindung lutut dan siku, serta sarung tangan sambil memegang walkie-talkie buat ngobrol sama yang di luar. Apalagi manajer ini nyaranin sesuatu hal yang gak masuk akal banget, dimana katanya panel-panel samping ovennya gak usah dibuka deh, kalian masuk aja lewat lubang depan. Akhirnya, masuklah mereka berdua dengan bantuan conveyor belt kayak gini nih, jalan, masuk ke dalam. Tapi ternyata, gak ada 5 menit, suara di walkie-talkie itu keluar dengan keras, keluarkan kita, keluarkan kita. Ternyata di dalam tempat mereka masuk itu masih 100 derajat Celcius. Kalau kalian gak tahu sepanas apa, ini adalah derajat untuk mendidihkan air. Dengan paniknya, engineer yang ada di luar langsung cari tombol untuk conveyor beltnya tadi mundur tuh, tarik ke belakang, supaya mereka bisa keluar. Ternyata itu adalah conveyor belt satu arah masuk ke dalam, gak bisa diputer untuk keluar. Dicoba didobrak pakai lingistur dengan oven yang sebesar dan secanggih itu. Baru sekitar 17 menit keluarlah engineer itu dengan David yang keadaannya masih nyangkut di dalam. Dokter mengatakan ini lukanya udah 80% luka bakar, dan mereka otomatis sudah tidak lagi bernyawa. Tulang mereka semuanya udah patah. Kasus ini akhirnya dibawa ke pengadilan, dengan pabrik yang akhirnya harus membayar sekitar 11 miliar dan penjualan roti otomatis turun drastis. Di tahun 2005, tutup atau bisa dibilang bangkrut, dan lokasi pabriknya sekarang sudah diubah menjadi perumahan warga.